kepercayaan, misalnya dulu waktu pas orang belum mengenal Yesus, kira-kira arwahnya itu kayak mana ya Kak? Dia akan dihakimi menurut hati nuraninya, Roma 2 ayat 11-16. Jadi di dalam hati setiap manusia, meskipun dia tidak kenal Tuhan, meskipun dia tidak mengetahui Tuhan, ya, meskipun dia belum mendengarkan Injil, dia punya hati nurani. Yang oleh hati nurani itu Siap Kakak, ini mau tanya seputar kepercayaan, misalnya dulu waktu pas orang belum mengenal Yesus, kira-kira arwahnya itu kayak mana ya Kak? dia akan dihakimi menurut hati nuraninya, Roma 2 ayat 11-16. Jadi di dalam hati setiap manusia, meskipun dia tidak kenal Tuhan, meskipun dia tidak mengetahui Tuhan, ya, meskipun dia belum mendengarkan Injil, dia punya hati nurani. Yang oleh hati nurani ini Tuhan akan menghakimi dia. Misalnya orang-orang primitif ya di tanah Papua sana, mereka punya hati nurani, mereka punya standar nurani mereka sendiri untuk membuktikan bahwa hukum itu memang ditanam di dalam hati mereka. Kenapa orang-orang di luar sana meskipun tidak beragama, tapi misalnya ketika membunuh, berbohong, hati nuraninya itu melawan dia. Ketika ada orang yang tidak percaya Yesus atau orang yang belum kenal Tuhan, ketika dia menyakiti sesamanya, itu bertentangan dengan hati nuraninya. Kenapa? Karena hati nurani itulah yang ditanamkan hukum dari Allah sekalipun dia belum mendengarkan Injil. Gitu. Jadi orang yang sama sekali belum pernah mendengarkan Yesus atau nubuatan tentang Yesus untuk umat perjanjian lama, mereka akan dihakimi berdasarkan hati nurani mereka. Kalau mereka melakukan perbuatan yang benar, yang dituntut menurut hati nurani mereka, maka mereka akan dibenarkan. Tapi kalau mereka melanggar tuntutan dari hati nurani mereka, maka mereka akan dihukum atas hati nurani mereka sendiri. Misalnya orang-orang di tanah Papua sana punya hukum gitu ya, bahwa menebang pohon itu salah gitu. Hati nuraninya bilang menebang pohon itu nggak boleh. Tapi ketika mereka sengaja menebang pohon, artinya dia melanggar dan bersalah menurut hati nuraninya. Maka Tuhan akan menghakimi dia oleh karena hal itu. Gitu, ya. Apakah hukum itu berlaku juga untuk konteks dunia sekarang Kak? Misalnya orang yang sudah mendengarkan Yesus, hukum hati nurani tidak berlaku. Yohanes 8 ayat 24 Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi kalau sudah mendengarkan Yesus tapi memilih untuk menolak Yesus sampai mati, dia sudah jatuh kepada dosa yang tak terampuni, yaitu menghujat Roh Kudus. Karena menghujat Roh Kudus adalah menolak karya Roh Kudus untuk percaya kepada Kristus, menolak tuntunan Roh itu untuk datang dan diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Makanya dosa itu tidak dapat diampuni. Karena tidak ada pengampunan di luar Kristus toh. Jadi itu tidak berlaku bagi teman-teman kita yang sudah kita injili tapi tidak mau percaya, tidak. Ketika mereka mati dan mereka memilih untuk tidak percaya kepada Kristus, mereka akan binasa. Dosa-dosa mereka yang buat mereka akan binasa. Bukan Tuhan yang buat mereka binasa, bukan. Dosa-dosa mereka lah yang menuntun jiwa mereka kepada maut. Dosa-dosa mereka lah yang menuntut jiwa mereka kepada kematian. Bukan Tuhan yang buat mereka kepada kematian, bukan. Dosa mereka sendiri yang buat mereka masuk dalam neraka. Tapi kita di dalam Tuhan Yesus, dosa-dosa kita telah diampuni oleh karena kasih karunia-Nya melalui karya salib, maka tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Roma 8. Gitu, ya. Boleh satu lagi Bang El? Ya, silakan. Ini Kak, pernikahan sakramen pernikahan itu kapan itu dimulainya Kak? Apa itu tradisi atau bagaimana? Gereja, ya. Ya, sakramen itu ada di gereja Katolik dan Ortodoks. Ya, kamu tanya ke mereka, saya bukan Katolik dan Ortodoks. Jadi mengenai itu. Siap Kakak Elia, terima kasih banyak. God bless you. Oke. Lanjut ya. Aduh.
Kawan-kawan yang tinggal di Sumatera, bisakah kau 50 biji ditukar dengan segelas tua? Kayaknya nggak sampai deh 50 koin segelas tua. Ya, permen Chupa Chups di Indomaret tuh nggak sampai ditukar itu. Chupa Chups. Nah, di Indomaret kan biasanya kan di depan itu. Ketika aku masih SMP di minimarket itu kan, set Chupa Chups itu kan paling depan itu. Paling depan Chupa Chups, ya kan. Tapi kalau kita ke Alfamart bukan Chupa Chups, balon-balon bergerigi-gerigi. Nah, itu. Hanya orang dewasa yang tahu balon-balon bergerigi. Nah, itu. Emang rada-rada ini ya, minimarketnya satu bonbon, satu lagi. Gitulah. Kita naikkan satu di sini ada yang benar-benar ya, jangan dinaikin nanti. Ini. Oke. Halo, Wendy. Halo Bang. Iya, silakan. Halo Kak Elia. Elia lagi sakit kupingnya katanya. Enggak Bang, saya di NTT sini ada satu akun yang viral. Akun pemuka agama lah, tapi agama seberang, bukan seberang yang kaum Batu ya Bang ya, tapi yang kaum Katolik. Cuman saya tuh pernah debat sama dia tentang mereka tuh sering mengekspos pemuka agamanya tuh sering isap rokok, terus sering ini lombang minum tuak gitu, tapi di videoin dijadiin konten. Terus saya debatin dong Bang, saya bilang kok pemuka agama buat kontennya seperti itu. Lah saya dikatain Bang, katanya Yesus nggak ngelarang ngerokok, katanya saya ini kaum kerdil karena di Alkitab nggak dilarang ngerokok. Jadi saya mau tanya ke Kak Elia, apakah benar itu di Alkitab ngerokok itu sebenarnya boleh? Oke, iya. Si Elia kan, merokoknya kau? Apakah boleh merokok di Alkitab? Silakan Elia. Janganlah, lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Singkat, padat, dan jelas. Tapi mereka minta dasar ayatnya Bang. Sekarang balikin aja tanya begini, adakah di Alkitab dilarang lempar orang beca? Beca, lempar aja. Karena tidak ada dalilnya di Alkitab melempar tukang beca boleh. Tidak dibolehkan. Gitu loh. Ada di Alkitab dilarang melempar tukang beca? Kan tidak ada. Kenapa segala sesuatu harus diminta diperdalilkan? Bukankah itu jatuhnya norma? Bukankah tubuh ini adalah milik Kristus? Jangan dikotori tubuhmu. Kan juga adil. Katanya nggak ada tulisan jelasnya di Alkitab Bang. Bukan tidak jelas. Jelas ada. Tubuhmu adalah bait Allah. Nah itu. Masa ayat bait Allah kau bakar-bakar. Kasihku. Oke, gitu ya. Ya, siap Bang. Iya. Buat orang-orang yang merokok, jangan merokok kalian, ya. Kalau bisa jangan merokok. Kalau nggak bisa dibilangin, balikin dulu rokoknya dulu. Biarkan dulu yang panasnya di bagian mulut, biarkan dulu yang filternya di bagian depan. Biarkan tahu begitu panasnya itu kan begitu. Gitu. Gitu Bu ya. Siap Bang. Iya. Oke, Tuhan memberkati Ibu. Shalom Ibu Pedi Kristi. Gak boleh merokok ya. Iya. Ibu suka merokok? Ya rokok yang lain aja Bang. Rokok apa? Si Elia bisa jawab ini, aku nggak bisa. Aku nggak bisa jawab beginian.
Aku nggak bisa, aku angkat tangan, aku begini. Ibu-ibu Elia suka masih merokok yang anak-anak, lain. jangan disuruh jawabin yang gitu. Aduh. Oh iya, Elia masih 17 tahun ke samping dia. Iya. Oke, Bu, bye-bye Bu. Dadah. Iya, iya, Pak. Dadah.